Selamat datang lagi warga. Aku berasa pendapat warga. Selamat siang pendukung. Kali ini agak berbeda karena produksi Pomet podcast masuk desa di hari kerja, makanya kita pakai batik. Nah, saya cuma pakai kaos oblong karena di bulan Oktober ini Kabupaten Sleman menghimbau untuk ada surat edaran bahwa bulan batik jadi setiap ibu pemerintah Kabupaten Sleman menggunakan batik semua. Jadi itu, mohon maaf nanti kalau ada kucing berseliweran karena di sini ada kucing selain ada jeep juga. Kita kedatangan siapa Mas Denis? Pak Dukuh. Oh, Pak Dukuh. Pak Dukuh mana? Pak Orang Dukuh. yang paling berkuasa di Padukuhan Kebun Kidul. Kebun Kidul. Itu. Kali ini disponsori es teh dan bakwan jagung. Betul. Monggo Pak Dukuh kenalan Rin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal semuanya. Ya mungkin terlalu berlebihan. Kalau Pak Makmur ya, kalau saya lebih nyebutkannya Andi sama Mas pendamping desa, tapi sekarang berubah jadi pendamping kelurahan. Nama saya Marmansyah, saya ya ketiban Sambur atau biasa orang-orang saya Marman. Saya dari Padukuhan Kebun Kidul, Kelurahan Argomulyo, Kabupaten. Apa nih cangkringan lagi? Padukuhan Kebun Kidul itu berarti di Argomulyo ya Pak? Iya. Berarti sama kayak kemarin, Bu Tarik. Bu Tarik sekarang Pak Dukuhnya. Sudah berapa lama Pak jadi Dukuh Pak? Ini jadi Dukuh dari 2019, bulan November. Dilantik tanggal 19. Jadi 4 tahun kurang 1 bulan. Bareng sama Mas Andi dulu. Ujian bareng, satu meja juga. Cuman beda kelurahan. Saat ini masih bersama aktivis desa yang menjadi pejabat. Jadi kalau gini, dulu kemarin Mbak Bu Tarik, Ervina itu anak buahnya di Karang Taruna Pak Dukuh ini. Jadi ketua Karang Tarunanya Pak Marmansyah ini. Itu. Lama jadi ketua Karang Taruna lama Pak? Saya mulai ketua Karang Taruna 2014 sampai 2019. Sampai dilantik. Berarti memang dari muda, masih muda. Wah, dari awal itu masih memang tertarik untuk membangun dunia, membangun desa, sehingga terlibat dengan aktivisme tapi kan jadi Pak Dukuh mirip. Saya tuh aku habis dilantik, karena Dukuhnya ganti kali ada diminta jadi PJ itu saya nggak mau, walaupun cuma 3 bulan. Karena kerjanya 25 jam sehari. Betul. Jadi kan kenapa mau mendedikasikan tenaga hidupnya, pikirannya menjadi Dukuh itu kenapa ini? Berjiwa pemimpin. Terlalu berlebih. Jadi awalnya itu kan mungkin karena dulu basicnya senang organisasi. Saya jadi ketua pemuda dulu. Ketua pemuda itu 2010. Saya jadi ketua pemuda sampai 2015. 2014 kan saya jadi ketua Karang Taruna Desa dulu namanya kan. Nah, terus 2017 dulu sempat ada pembukaan itu. Awal-awal juga belum terbersit, cuman karena teman-teman terus coba dijajal. Tapi ya dalam hati kecil ya sebetulnya mampu nggak sih? Cuman waktu itu ya tak beranikan diri sih. Bukannya apa-apa, cuman kayaknya eman-eman. Sayang kalau kita ada modal untuk berorganisasi, kalau tidak kita manfaatkan dari itu ya memberanikan diri untuk itu ya memang karena memang dulu tuh gambarnya gimana ya, jadi koordinator itu ada seninya. Sebenarnya setiap hidup kan ada seninya teman. Ternyata ya memang seninya luar biasa kalau jadi Dukuh itu. Gimana Pak seninya? 4 tahun ini menjadi Dukuh, apa dinamikanya seperti apa?
Yang jelas kalau kita di masyarakat ya memang kita harus disampaikan kalau dari dulu kan 25 jam sehari ya, 8 hari dalam seminggu, mungkin 32 hari dalam sebulan ibaratnya. Kalau seninya yang jelas kita kan sebagai ujung tombaknya pemerintahan dan kita langsung apa ya berkaitan langsung dengan masyarakat. Jadi keluh kesah mereka itu yang angka pertama pasti kita. Jadi kita harus mau nggak mau ya punya kuping yang tebel, punya kesabaran yang mungkin levelnya sudah harus apa ya lapisnya lapis 5, bukan cuma lapis 2 lagi. Luar biasa. Ya memang seninya di situ. Memang masih belajar. Sampai sejauh ini masih belajar bagaimana menjadi seorang cukur. Anak lahiran weh diurusi. Iya betul. Pokoknya jam telu esok enak masalah itu dijojok banget. Makanya aku gak dari meja itu. Karena waktu itu anak saya masih kecil juga kan dan kurang tidur tuh. Jadi ngasih kursi masyarakat, saya nggak sanggup waktu itu. Kalau dulu kan waktu jadi itu belum berkeluarga ya Pak. Belum. Apakah kemudian eh, belum punya pengalaman berkeluarga, memimpin keluarga dan memimpin masyarakat sudah enggak? Maksudnya apakah itu harus ke Sangat berpengaruh ya. Apalagi kan jadi ibaratnya bapaknya masyarakat di Padukuhan itu sedangkan kita belum punya istri lah, belum punya istri ya mungkin dari awal cuma jadi gecek-gecekan bersama jadi olah-olah tapi nggak masalah. Seiring berjalannya waktu ternyata memang itu sebagai apa ya membangun mental kita juga bagaimana kita bisa bergurau dengan situasi bahkan sepusing apapun memang hidup kadang harus ditertawakan dengan sendirinya mas. Gitu. Tapi ada nggak Pak? Apa? Kan ada paradigma di masyarakat. Bahwasanya seorang pemimpin itu harus punya pasangan. Contohnya seperti ini. Ada pilihan RT, kemudian ada si A itu dia sangat dicalonkan sebagai RT namun belum menikah. Terus kemudian ketika dia jadi RT, wah itu rawangun, masuk jadi RT rantai bojo gitu. Ada nggak yang berkomentar seperti itu? Kalau sejauh pengalaman saya ini nggak ada sih karena memang saya orangnya kan sedikit selengean ya. Jadi nggak terlalu mereka pun ya tak anggap guruan aja dan mereka juga memang nyata motivasi kami yo menlek banyak di bujuk segera nikah kayak gitu memang asik sih tak pikir memang dari sana memang kita juga harus belajar. Pokoknya harus banyak belajar lah dari apapun. Jadi apapun yang di perspektif negatif dari masyarakat ke jenengan itu, jenengan anggap itu sebagai pemacu semangat. Nah Gitu. betul. Apapun yang disampaikan masyarakat, aku bisa kok, intinya gitu. aku agak bingung ketika misi dukung sebenarnya ya Bu. Karena saya kan dulu kecil sampai SD, saya kan di kota itu sudah nggak ada dukung, ada RW dukung. Soalnya kemudian fungsinya sama dengan dukung. Kalau kita lihat perannya kalau di apa ya di desa ya di kalau di Padukuhan kalau untuk di saat ini kita harus dukung karena memang kita dalam artian kan sebagai apa ya pemegang wilayah. Jadi memang dari kelurahan tugasan kita memang ketugasan kita memang di wilayah. Dari pelayanan apapun dari orang lahir sampai orang mati pun kita harus tahu dan kita harus ikut melayani di sana. Nikmatnya di situ. Kalau secara dasar hukum mungkin di Permendagrinya ada, nggak Permendes. Kan di peraturan bupati ada, tapi saya lupa nomornya. Ya. Tapi karena kita coba ya, kita tes apakah ini dukungnya abal-abal apa tidak. Pertanyaan TBK lagi. Berapa? Tes wawasan kekebur bulan. Jumlah pendudukmu piro, Pak? Sekarang, Ya. sekarang kalau untuk yang 300-an. Janda ada berapa? Jandanya itu ada sekitar 20-an. Balita?
balita kalau di data timbang itu sekitar ada 22-an. Lumayan. Paham berarti Pak Du. Berarti juga abal-abal. Luas wilayah. Yo, eh, berarti ketika semua diurusi, apakah urusan keluarga jadi tersampingkan jadi masyarakat sendiri? Oh iya, tetap harus seimbang, mau nggak mau. Karena memang kita nggak bisa mas kalau kalau nanti berat sebelah pasti akan jomblo. Biarpun biarpun itu tetap urusan masyarakat, tapi tetap untuk apa ya komunikasi atau untuk perundingan itu tetap pertama dari keluarga dulu. Jadi keluarga support, nanti kan gerakan warga lebih enak. Tapi kalau keluarga sendiri sudah nggak support, gimana nanti urusan yang lebih besar, lalu lebih berat lagi. Berarti ketika ada kepentingan keluarga dan masyarakat juga membutuhkan jenengan, mana yang didahulukan? Kita kan dari ujian juga pasti ditanya teman seperti itu. Ya kita nanti lihat skala urgensi. Nanti lebih urgent yang mana. Dari sana kan nanti kita bisa memetakan memang kita harus mengambil keputusan dalam waktu itu. Tapi pasti kita akan bisa melihat mana yang harus saat ini juga, mana yang bisa nanti bisa diundur dalam waktu yang tidak terlalu lama. Intinya di situ ada kerjasama dengan katakanlah istri Anda ketika nanti ada urusan keluarga minta diantar periksa, tapi ada juga warga yang minta diantar ke rumah sakit, tapi rumah sakit berbeda. Selama itu bisa dikondisikan istri jenengan, urusan keluarga dihandle oleh istri jenengan. Gitu. Iya. Karena memang dipadukan juga entah itu apa ya, entah itu tertulis atau tidak, kita membangun jejaring dengan pemuda, dengan warga itu kan sudah bagus ya. Jadi kalaupun misalnya Pak Duko posisi di luar, nggak urgent seperti ini, kita kan ada manfaatkan teknologi, ada grup WhatsApp. Nah, itu nanti bisa saling support, saling bantu. Jadi fungsinya kita memanfaatkan grup padukuan, kita membuat grup itu memang yuk kebur gitu. Memang ya doa kami biar semoga itu warga itu guyup. Jadi kalau semua guyup, gotong royongnya sudah pasti terjamin dan mudah. Kearifan lokal di IE. Jenengan dulu mengganti yang sudah purna atau gimana Pak? Dukunnya mama. Dukun yang lama itu Pak Suratman. Dia sudah purna Maret 2017. Oh lama ya? Sudah 2 tahun. Sempat kosong 2 tahun. Baru 2019 kami yang kesampiran untuk itu di tadi apa awalnya niat sendiri apa didorong oleh masyarakat? Kalau masyarakat kan paling ngasih masukan, toh kembali lagi ke kita. Toh. Kalau memang kita mau maju ya, niat ya, biasa. Sekarang tes ya, berarti Ya, 2017 itu sudah mulai tes, 17 ke bawah berarti. 2017 pernah daftar, cuman karena ada aturan musduk, kalau yang kan musdes. Waktu itu kan yang daftar 2 orang, jadi saya dan ada dari orang dari luar, karena memang aturannya kan boleh se-Indonesia. Boleh sampai sekarang pun boleh. Nah, karena yang daftar yang dari padukan kami cuma saya, terus ada 1 dari luar, akhirnya kan yang lolos cuma saya, harusnya kan minimal 2 aja kan udah bisa. Terus karena yang lolos cuma saya, diulangi musduk dari grupnya, tetap yang lolos saya, akhirnya terus berhenti untuk prosesnya. Terus baru bisa 2019 daftar lagi. Jadi itu, jadi ada seninya juga dari kami. Memang aturan itu kan memang harus, ya kita ngikuti aturan kan, tidak boleh sesuka yang kita nggak bisa. Sebenarnya ke waktu yang pengulangan kedua tuh kalau yang dari luar bisa masuk musduknya 5 ya kalau nggak salah. Cuma 2 aja. Enggak, maksudnya musduknya itu suaranya 5. Oh 2. Kalau 2 voter bisa. Oh. Kalau yang kelurahan, kalau bisa itu 5. Kiranya tinggi. Ya ada yang dari luar. 1 paling. 1 pun enggak ada. 1 tidak lolos. Jadi juga ya. Ya.
Aneh. Walaupun nanti aturannya harus berdomisili ketika sudah jadi. Tapi kan nggak kenal warganya loh. mm-mm. Takutan warga kan nggak di. Nah, dan saya pun juga kalau ditanya kamu niat maju niat, tapi saya niat, tapi saya nggak ambisi. Ya, memang ya kalau memang saya ambisi kan bisa dari beberapa voter yang dua kasihkan ke yang luar kan nanti bisa. Tapi siapa yang jamin bahwa saya pasti jadi kan nggak ada. Saya pun juga mengukur kemampuan saya masih perlu banyak belajar dengan kemampuan yang terbatas kan. Saya nggak berani jamin kalau saya pasti jadi. Lebih baik masyarakat milihnya seperti apa gitu. Kita ikutin aja. 2019 itu calon 3 orang waktu itu. oh, tiga. Sama teman-teman saya itu dari Paduan kami juga. Ada dari RT 2, ada dari RT 3. Saya kan RT 4. Nah ini yang menarik. Ketika jenengan jadi, dua orang musuh jenengan ini mendukung support apa ya Saya ya program saya malah sangat bersyukur dari dua orang teman saya ini benar-benar support yang luar biasa. Memang kita dari awal kita maju, siapapun nanti yang jadi kita saling support. Alhamdulillah sampai sejauh ini yang satu jadikan jadikan RT, ya bagus banget. Yang satu tak minta bantu untuk dampingi teman-teman pemuda, supportnya ke pemuda juga. Nah, jadi cara-caranya mereka luar biasa untuk kemajuan Paduan kami dan warganya beliau pun juga luar biasa untuk apa ya mendukung semua kegiatannya dari Paduan itu luar biasa. Sangat bersyukur banget. di pengalaman jenengan ikut organisasi, berapa persen ilmu yang bisa diterapkan jadi Pak Dukuh? Katakanlah dulu jenengan jadi Karang Taruna Desa di tingkat kelurahan, terus kemudian sekarang jadi Dukuh. Ilmu yang jenengan dapat dulu berapa persen yang bisa diimplementasikan saat ini jadi Dukuh? Kalau bisa dibilang bisa 200%. Berarti selama berorganisasi itu semua ilmu masuk ya? Iya, semuanya ternyata sabaran ketika kita organisasi kelurahan itu kan luar biasa sulit. Nyari rekrutmen teman-teman kayak apa susahnya, ketika sudah banyak gimana mempertahankannya, ketika mereka mulai kesibukan dengan pekerjaannya, gimana kita bisa ngerekrut lagi, gimana untuk kegiatan selanjutnya, wah harus biasa. Ternyata sama di Paduan kita juga harus 2 tahun kosong di Paduan, tidak ada cukup. Otomatis kan kegiatan gotong royong hampir hilang 2 tahun. Kita bangun lagi. Ternyata alhamdulillah sekarang wah luar biasa. Gotong royong dengan semangat yang terbukti kemarin kita dapat dana untuk bangun inovasi. Support seluruh warga luar biasa. Ini tadi sudah bahas dana, Pak. Karena saya ingin pakai topi. Pakai topi logonya Kemendes. Identik dengan dana desa. Seberapa pertanyaan dari saya, seberapa besar atau mungkin manfaat lah bagi warga Paduan jenengan sendiri selama ada dana desa sejak tahun 2015 sampai sekarang? Pikir Aja dari jenengan waktu jadi Dukuh saja, berarti 2019. Oke. Tak pikir saya cukup terbantu mas. Biarpun beberapa stimulan atau dana itu memang melibatkan memaksa warga untuk gotong royong itu hampir luar biasa. Sekarang saya pernah dapat pengalaman itu 2020 itu ada pengecoran jalan sawah gitu. Panjang kalau tak ukur itu mendekati 100 meter dan lebar 3 meter. Dari kaluran ada support semen 40 sak. Mungkin enggak semen 40 sak ini untuk ngecor 3 kali 100 meter. Nah, mungkin kan dari itu luar biasanya kita coba share dari grup. Terus teman-teman ini kita ada program harus besar seperti ini. Gimana harus? Mas saya semen 15 sak mas. Saya 10 sak, saya 5 sak. Sampai pasir waktu itu saya ini WA Andi mungkin masih ingat. Pasti aku butuh bantuan mas. Dia bocor jalan. Oke, kita bantu dari program di kelurahan kami.
sampai 2 truk. Biasa tuh 2 truk ini kalau kita bantu kan berapa juta itu, 2,5 juta. Kalau kita bantu terus habis itu coba kita gali lagi. Mas saya dari orang luar itu, saya splitnya mas 3 kol. Ada dari pemerintah saluran kami. Udah mas, saya split nanti 100.000. Terus gotong royong kami sehari full. Makan dari mana? Akhirnya ada mas, nggak apa-apa nanti makannya dari kami, misalnya dari kami, airnya dari kami. Masih kurang lagi molen. Kita cari bantuan toko bus. Wes nanti molen dari saya mas, gratis. WA lagi teman. Nah nanti isi soalnya aja, nggak usah bayar molen. Dari itu kan luar biasa. Dari cuma modal 40 sak ternyata kita habis 100 sak. Dan pasir kita nggak minta. Ada bahkan dari yang teman dari luar, saya transfer mas 100.000, 200.000, 50.000. Akhirnya dari yang tadinya minus kita malah dapat sisa 850.000. Kan luar biasa mereka dapat 850.000. Selesai hari itu juga dari pagi jam 7 sampai jam 14.30 selesai. 100 meter 100 meter cepetan. itu seluruh warga hadir. Hitung itu mungkin 100-an orang hadir dengan kekuatan molen 2. Luar biasa itu. Jalan usaha tani berarti Pak di tengah sawah. Nah, sebelumnya itu jalannya ada atau Sebetulnya itu rusak? sawah, Heeh. pinggir irigasi kan memang mereka tuh kalau Masuk sampai dalam. Nah, mereka kan dulu inisiatifnya kan fondasi dulu. Terus akhirnya kalau cuma fondasi kok kayak ketangguh. Oke, bapak-bapak kita coba ya, nanti kita cari anggaran atau siapapun yang bisa support. Udah bisa selesai. Yang bisa ngirim batu yang kecil-kecil. Wah, bergerak. Semen, support yang luar biasa. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Salah satu manfaat dana desa. Nah, dari situ kan bisa apa ya? Bahwasanya dana desa itu nggak menghilangkan unsur kearifan lokalnya, jadi tidak menghilangkan gotong royong. Meskipun dalam mekanisme perencanaannya mungkin dari pemerintah Kaluran cuma menyiapkan stimulan nanti untuk kegiatan padukuan, berapa padukuan. Dan akhirnya kan kebagiannya sedikit-sedikit Pak, karena banyak program di padukuan di Kaluran Argomulyo. Nah, kemarin padukannya berapa Pak Andi? 22 dengan dana desa 1,2023 2020 ya Pak kemarin. Ya. 1, berapa itu? Belum kepotong Covid waktu itu. Iya. Memang luar biasa. Saya senangnya mungkin dana desa itu ya kita bisa bergerak sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita, dan memang kalau saya kadang-kadang berpikir lebih baik dipancing daripada dikasih. Karena memang kalau dikasih itu kadang mungkin gimana ya mikirnya, tak kasih 100 terkadang hasil dan kualitasnya itu 70. Tapi kalau tak kasih 20 kadang hasilnya sampai 120. Percaya nggak? Iya. Dari semen 40 sak itu kalau dipikir itu kan nggak masuk logika. Bisa sampai 3 kali 100 meter dengan menghasilkan 100 sak pasir 2 truk, belum batunya, belum kayu-kayu pinggirnya, belum konsumsinya, belum tenaga. Itu ada nggak Pak kerelaan warga untuk motong sedikit sawahnya, atau memang sudah wujud jalan? Belum wujud jalan. Berarti sawah. Berarti ketika itu sawah, ini mau dibangun jalan, yang punya sawah nggak masalah? Nggak masalah. Mereka maka ikut patungan. Patungan di sana untuk buat fondasi. Mereka dari fondasinya mereka yang punya sawah dulu. Karena kalau langsung dari padukan kan kita nggak enak. Kita nggak tahu seberapa relanya mereka. Iya. Tapi ketika mereka udah inisiatif dulu, oke, kita tinggal support.
dari seluruh warga, dari seluruh pihak kelurahan, ternyata memang luar biasa. Bahkan dari Mas Andi yang beda Beda, nggih. kelurahan aja kita tembungi, Mas ini aku di Bali, oke, kita bukan dari kelurahan, bisa Mas, tinggal ambil. Kayak gitu. Historinya bapak-bapak berdua. Ya mungkin sama-sama dia kan dulu juga ketua Karang Taruna di desa Kepuharjo, saya dari Argomel, ternyata Loh, infonya Pick R, Pak. pikir juga. Waduh, aktivis desa bener. Soalnya gitu Mas. Alasannya gitu. Nih, terus kemudian dana desa lagi. 2020 Covid. Nah, awal mesti jenengan selaku dukung ketika itu ada regulasi bahwasanya harus ada BLTDD. Nah, kesulitan apa Pak ketika waktu itu? Karena kan tiba-tiba 2 tahun nggak ada Pak Dukun nih. Setelah itu ada dukunnya baru setahun Covid. Nah, ini kan yo dengan kotak-kotak banget Pak. Ya mungkin bisa diceritakan pengalaman. Karena bantuan kan nggak cuma dari BLTDD, ada dari Kemensos lain lah. Ya, ada 5. Kalau yang awal-awal memang sempat juga di kelurahan dengan adanya, karena memang waktu itu kan semua Covid kan terdampak. Nggih, betul. Sedangkan dulu waktu rapat hanya ada omongan dia tuh mampu, dia tuh nggak mampu ketika kita menentukan di kelurahan. Sampai saya kan waktu itu gue baru diangkat bicara dan agak penuh emosi karena kami nyampaikan dulu, jangan berpikir orang itu mampu nggak mampu. Sekarang itu semua orang terdampak efeknya. Kalau kita berbicara mampu nggak mampu, berapa puluh orang pengusaha yang sekarang tumbang waktu itu. Berapa banyak orang kaya yang akhirnya harus kehilangan. Nah, karena memang waktu itu memang seninya dana desa harus tercover untuk Covid, sedangkan kita juga harus mencarikan dalam arti bantuan ya, biar semuanya yang selain masuk di mungkin PNS atau TNI kan tidak masuk. Kita juga harus memilah. Tapi alhamdulillah waktu itu kan ya semua channel, semua apapun harus kita tembus. Entah itu lewat saluran, entah itu lewat binsos, entah itu harus lewat dewan. Mau nggak mau kan kita, memang kita harus bersahabat dengan semua orang. Dan alhamdulillah waktu itu untuk kehidupan kami mungkin bisa dikatakan semua bisa tercover dari dana. Dan cuma waktu itu yang masih menjadi kebingungan. Terus ini akan sampai berapa lama? Sampai kapan? Kita bangunnya nanti harus memulai lagi dari mana? Dari fisik dulu kan? Dari pemberdayaan dulu kan? Itu yang menjadi kebingungan. Tapi ya alhamdulillah karena warga kami itu kan bisa dikatakan 80%. Jadi untuk dampak itu masih bisa kita terminimalisir. Setidaknya untuk hidup kita ada. Udah itu dulu waktu itu yang ada di pikiran kami itu yang penting bisa makan dulu. Gitu. Saya udah nggak mau mikir bangunnya terus besok kalau udah selesai. Yang penting saat ini kita warga itu bisa makan dulu. Gitu. Berarti banyak dinamika ya, maksudnya ketika yang harusnya itu secara kriteria, kan waktu itu awal ada muncul kriteria hampir sama dengan yang bantuan lainnya lah Pak, ada yang harus lantainya itu enggak keramik dan lain sebagainya. Tapi kan dinamika di lapangan tidak seperti itu. Tidak semudah yang mereka bicarakan. Kita pokoknya waktu itu oke, kita buat pada satu buat gambar ini, satu untuk yang tahu lah sampai akhirnya peringkat yang 5 ini yang harusnya kalau musim sekarang udah nggak dapat, tapi biar bagaimanapun kita harus menyelesaikan. Ya semuanya saya waktu itu prinsipnya yang penting dampak atau ini minimal untuk membantu makan lah, itu aja dulu. Saya pikirnya seperti itu. Kalau nanti sudah mulai bagus ya, dari yang kelima ini mulai kita hapus, 4 kita hapus kan. Jadi tinggal yang
berapa yang bisa saja terkait untuk bantuan atau apa. Terakhir Pak, nek, bagi saya, nek, nanti Pak Andi lanjut. Mumpung saya kelingan pertanyaan nih. Kemarin nggak saya tanyakan ke Bu Cari soalnya. Jenengan selaku dukuh yang apa ya membidang wilayah jenengan. Kalau seandainya dana desa itu nggak ada Pak, pendapat jenengan gimana? Ya mungkin kalau kalau saat ini masih gitu ya, masih gitu. Karena memang pembangunan fisik itu masih dibutuhkan. Terutama kalau di kami itu kan irigasi. Karena memang saya sampaikan tadi 80% warga kami itu petani. Jadi memang irigasi itu masih beberapa titik yang belum tercover. Memang untuk fisik, kalau jalan insya Allah anggap masih layak lah. Tapi kalau untuk irigasi memang beberapa. Karena saya mikirnya kalau orang dengan basic petani, kalau irigasi itu lancar, mau nanam apapun, komoditas apapun pasti hidup. Jadi nggak usah mikir petani. Ketika program-program hijau ini apakah sudah ada kayak perencanaannya atau cuma kayak kebutuhan aja itu? Ini tahun ini ada kembali atau sudah direncanakan dulu? Kalau tingkat paduan harus ada, karena memang sebelum kita berjalan pun kan dari bulan pasti tahun depan kamu mau ngapain. Nah, kan ada musduk sebelum muskal. Memang kita waktu itu ketika musduk kita buat perencanaan dan warga. Nah, kita sampaikan di tata besar dulu. Jadi kita saring, masukkan terus kita ngumpul dengan tokoh masyarakat, RT, muda, PMB itu. Terus setelah kita merumuskan itu, kita ya waktu itu kita undang Pak Lurah gitu. Pak Lurah juga sampai, wah saya mendengar dari yang disampaikan dari Pak Tuan ini ibaratnya udah sembelengeren saking banyaknya. Ya memang kita harus buat perencanaan itu kan kita itu memang harus ada. Memang harus step by step. Kita harus ada target. Kalau nggak ada target nanti kayak apa ya? Kayak semangatnya itu kayak nggak ada. Jadi dulu waktu itu kan kita pengen bangun irigasi yang ada di sebelah selatan bagian barat untuk Padukuhan kami. Alhamdulillah mungkin karena dari itu semacam doa ya, tahu-tahu dari PU ada dana, ini ada dana harus menyelesaikan 600 meter panjangnya untuk sikop. Alhamdulillah terbangun. Waktu itu cuma kayak pengen buat mungkin di paduan kita itu juga harus fasilitasi kayak semacam kan pasar cair ya, macam karena kita ada petani haji, kita buat titik kumpul untuk cair, jadi nanti biar kita bersama dengan pedagang yang lebih besar, kita buat fasilitasi, kita buat titik kumpul, kita bersama dengan namanya PPHPN di berbagai, jadi sayuran apa aja di sana bisa. Warga juga mulai mengumpulkan tempat. Apa kita buat nanti jalan RT 1, RT 2 yang tambah rusak terbawa alhamdulillah tahun ini bisa bangun. Aku pikir itu kayak menghayal untuk kita mengajukan, ternyata sebuah doa memang itu terijabah satu persatu itu terijabah. Jadi pikir-pikir tak rasa-rasakan memang kita itu memang harus berani membuat rencana yang tertulis itu kan sudah. Saya memang percaya bahwa ini adalah doa kita di warga Padukuhan Republik Indonesia. Mengira nggak jadi dukuh tuh ternyata sama mantan itu saya kayak gini, ternyata dulu nggak punya bayangan jadi dukuh, terus jadi dukuh ternyata kayak gini. Yang jelas kalau terbayang-bayang tuh ketakutan sangat itu
merangkul warga dulu. Nggak usah bangun lah, jauh kejauhan kalau untuk bangun. Yang penting itu merangkul dulu. Jadi kita itu bisa diterima di warga dulu. Kalau kita bisa diterima di warga dengan pola pikir kita, dari 10 orang kan pasti menghasilkan 11 pola pikir. Nggak mungkin 10, pasti kan dari 10. Analogi angel iki. Nah, dari 10, misal 10 orang, pasti punya ide masing-masing. Untuk mencapai 1 itu kan jadi 11. Oh iya. Nah, Ilmu baru. nggak mudah dong kita bisa ngerengkuh. Kalau memang kita bisa ngerengkuh, kita bisa diterima, mau banget apapun nanti jadi. Saya cuma mikirnya seperti itu dulu, nggak usah mikir bangun. Kita bisa diterima aja dulu dengan pola pikir kita, dengan pola gurauan kita. Kan nggak setiap orang bisa terima kita gurauan seperti itu. Gitu. Itu berapa lama Pak bisa diterima di semua elemen masyarakat? Sampai saat ini pun saya juga masih bingung apa saya sudah diterima atau belum. Nggak tahu. Nggak ada parameter Nggak pastinya. ada parameter. Yang penting kalau saya merasa itu warga tak ajak gotong royong, tak ajak mikir, tak ajak berbagi pengalaman main, sudah sangat bersyukur. Sebenarnya seperti itu. Jadi tapi masih ada nggak sih masyarakat yang meragukan ya kota terus kayak gitu masih ada? Kalau di forum memang nggak ada, tapi kalau di belakang nggak tahu sih. Tapi yang saya nikmati, yang kalau ada di forum menyampaikan, nah itu yang kita pikirkan. Kalau yang di luar kan berarti nggak usah. Cuma sebagai ya, nanti kalau biar sampaikan di forum aja. Kalau forum kan enak. Jadi kalau ada masalah kan kita sama-sama kan nyari solusi sebenarnya. Nikmatnya kan bisa. Selama menjadi security pernah nggak ada penipuan yang menurut dengan paling kita terus paling butuh energi kerja untuk dibutuhkan apa Pencurian ayam. Kalau sejauh ini orang bilang kok benci mas yang paling membutuhkan energi yang luar biasa. Tapi sejauh ini karena memang support warga dan gotong royongnya bagus, dan nggak terlalu ada. Sejauh ini alhamdulillah nggak terlalu ada masalah. warga yang hanya macam juga Iya, yang waktu itu awal kok masih ada yang warga luar masuk, terus ya mungkin sedikit clash dengan warga kami karena memang dari awal udah kasih rambu-rambu di warga kami ya bergerak sebagai warga orang desa lah gitu. Yang jelas jangan sampai dekat dengan ya alkohol lah atau narkoba atau pencurian. Jadianlah ya mungkin karena salah paham, karena waktu itu juga yang punya rumah sudah tak kasih rambu-rambu, ya akhirnya harus pindah. Awal-awal karena memang yang punya udah tak kasih rambu-rambu, jadi kalau kamu belum kasih rambu-rambu kan kita nggak bisa ambil keputusan karena udah. Ya, akhirnya dia pun tidak menerima. jadi ngontrak Ya, di pondok itu wilayah juga ada pondok masih itu betul. oh benar. Ini sepanjang kamu pun nggak terbuka juga dengan warga luar. Yang penting apa ya? Dari awal ketika masuk pasti udah tak sampaikan beberapa aturan-aturan yang mungkin tidak tertulis, tapi kan semua demi kenyamanan loh. Kenyamanan warga yang itu juga mereka juga tinggal juga pengen nyaman. Alhamdulillah saat ini kan banyak pendatang juga beberapa ada dari luar. Oh, beli atau kontrak ada yang beli, ada yang ngontrak. Nah, besok jalan usaha tani yang dibangun itu kanan kirinya jadi rumah. Ya sebenarnya bisa karena juga miris seperti itu, man. Sekarang kasusnya bahkan Bupati Sleman juga nyampaikan
peralihan dari lahan Pertanian. pertanian jadi jadi apa itu kan sudah luar biasa perbedaannya. Memang sekarang masalah baru. Masuk saya pun juga kadang berpikir besok mau gimana, solusinya juga kita juga nggak tahu. Mana kadang mereka terbentur kebutuhan, mereka terbentur dengan kondisi. Nanti dia punya anak, Hmm. anaknya lebih dari satu atau dua, mau nggak mau buat di sawah. Hmm. Kita mau ngasih solusi, belum tahu. Mau nyekap rumah, rumah juga terbatas. Mau naikkan rumah juga biayanya luar biasa. Nanti pada akhirnya yang punya tanah sawah tuh Yoben tuh menggunakan dewi. Makanya kita juga kadang Padahal aturannya itu nah, butuh aturan. Aturan ada mungkin, tapi penegakannya gini. Itu yang masih belum, mungkin masalah baru yang akan bom waktu juga. Kemudian kalau yang menikah datang ke kebun atau keluar ke kebun banyak mana? Kalau kami itu banyak yang keluar. Berarti banyak perempuannya, Pak? Kalau sekarang masih 50-50. Tapi biasanya kan dia jajak keluar. Sekarang memang lebih banyak perempuan. Oh, berarti jajak keluar perempuan. Karena 80% balik lagi ke karena 80% kita yang teman-teman muda ini juga getol ke pertanian atau juga pertanian juga daripada kan wisata. Jadi petani anak-anak muda bertani itu bisa dibilang sangat jarang itu. Sama mas, kalau kasus ibarat permasalahan minat ke petani itu memang minim banget. Makanya saya kan nyontoh nih dari awal basic saya kan petani. Jadi petani milenial. Kadang saya nanam banyak posting itu bukan kok apa-apa, saya cuma pengen tunjukkan ke anak muda. Loh, dari bertani ternyata juga bisa untuk hidup. Kita juga kadang bisa untuk kanan kiri, maksudnya bantu-bantu kita satu dua, biarpun nggak tiap hari tapi kan lumayan kan. Satu bisa nyerap lapangan pekerjaan juga. Kadang juga inspirasi kalau tanah kamu itu kalau kamu garap, biarpun kalau kamu nggak punya tanah, kamu punya uang buat nyewa, itu untuk hidup itu sebetulnya cukup. Kalian belajar dulu, pahami dulu, setelah itu baru eksekusi. Sama kan? Kalau usaha lain pun nggak sama, belajar dulu, ngamati dulu, baru praktek. Jadi memang untuk mengembalikan ke arah anak-anak muda sekarang memang masih minim. Nah, pola pikir yang atau tuntutan teknologi sekarang nggak tahu, tapi memang kesulitan kami juga ada di untuk merangkul anak muda untuk ikut petani. Anak mudanya biasanya ngapain pekerjaan? Kalau anak muda beberapa itu kan jadi karyawan swasta ya, ada juga yang cek, ada juga yang kerja di tempat orang. Ada punya lahan banyak. Bapak orang tuanya kan masih di petani. Juga bahkan kemarin ada juga yang minat daftar TNI Polri kan sebelum jadi pun tak ngomong kalau kamu jadi alhamdulillah, kalaupun kamu besok jadi atau enggak jadi, kamu minta tolong apa masih orang tuamu itu kan ternak pinter, ikan pinter, dia sudah riset puluhan tahun dari ternaknya, dari ikannya. Tolong kamu tetap nekuni ya dari ilmu orang tua kamu. Alhamdulillah dia jadi polisi, tapi dia tetap mau ternak juga. Ikut. Jadi pengalaman ilmunya orang tuanya itu kan tetap bisa berlanjut. Kan sayang banget tuh risetnya orang tua kan kayak 1-2 tahun bahkan puluhan tahun. Berapa seperti itu. Makanya ini buat ketua petani milenial Kabupaten Sleman, saya main cangkringan dulu sih.
Kayak petani ini nom ini ngasih kayak Sekarang ibarat nyangkul itu kan enak toh, ada bantuan traktor yang gede atau traktor kecil. Berarti petani-petani itu bisa mengakses bantuan dari mana-mana ya, Pak? Sebenarnya bisa. Kalau mau, Oh, kalau mau ngasih traktor bisa. Nanti. Cuman karena apa ya? Mungkin karena minat petani muda ke arah petani itu kan berkurang karena memang dari harga yang tidak stabil. prosesnya mungkin lama ya. Nah, sekarang kita pikir aja gabah dulu pernah sampai harga 4.000 sekian. Dapat apa? Untuk kembali ke sawah aja kadang minus. cabai dengan perawatan yang luar biasa seperti itu sampai harga 8.000, 6.000. Sekarang untuk beli mulsa Ya. mungkin enggak. Kalau saya cuma berpikir nggak usah dapat bantuan alat, nggak usah dapat bantuan pupuk. Kalau memang harga itu nanti stabil, dihitung-hitung itu masuk, mereka pasti sudah kembali. Dia akan menjalan. Karena memang analoginya memang itu secara berpikir yang paling simpel. Semut itu nggak usah kamu giling-giling, kamu kasih gula itu kan udah pasti. Kalau di sana udah ada gulanya, pasti datang sendiri. Saya memang berpikir seperti itu. Berarti PR-nya kita ini bagaimana mengubah mindset paradigma para pemuda untuk terjun ke petani gitu ya, Pak. Kalau saya sih iya, bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Berarti saya percaya bahwa rezeki itu ada di sekeliling kita juga. Termasuk ini bakwan jagung. Iya. Nyatanya juga tempat seperti apapun, kalau di sana di tempat tinggal orang, berarti di situ ada rezeki. Malu nggak tahu cara ngelolanya kan beda-beda tiap orang. Dari ilmunya, dari pengalamannya kan. Tapi orang tuanya kan gini, mindset petani anak-anak muda juga dipengaruhi orang tuanya. Orang tua juga nggak mau anaknya jadi petani. Yang jadi masalah kan masih wah dulu kerjanya ini, kan boleh gawean apa? Kan kenapa sampai sejauh ini kan belum terbalik lagi ya. Setelah dur-dur, gue bangun kampung ibaratnya menghidupkan diri kan juga hidup kok kalau bisa menghidupkan kampung. Tapi rata-rata sekolah tinggi terus keluar dari kampung. Lupa kembali. Kalau udah tua atau mohon maaf meninggal baru kembali.